Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang PPh pasal 24. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Muhammad Helga Rizkiawan dengan NIM B11-2020-06389. Kedua Dwi Firmansyah dengan NIM B11-2020-06453. Yang ketiga Novita Murtiningrum dengan NIM B11-2020-06576. Yang keempat Yanuar Ferdiansyah dengan NIM B11-2020-06613. Yang kelima Aulia Mariska dengan NIM B11-2020-06625. Pengertian PPh pasal 24. PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Penggabungan penghasilan. Menentukan jumlah penghasilan, baik penghasilan dalam negeri maupun penghasilan luar negeri, yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung PPh tersebut. Untuk penghasilan yang berasal dari luar negeri, berikut ini ketentuan atas penggabungan penghasilan tersebut. Pertama, penghasilan yang berasal dari usaha. Penggabungan penghasilan dilakukan dalam tahun diperolehnya penghasilan tersebut atau accrual basis. Yang kedua, penghasilan lainnya seperti sewa, bunga, royalti, dan lain-lain. Penggabungan penghasilan dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau cash basis. Yang ketiga, penghasilan berupa dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dari pernyataan modal sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham disetor, atau secara bersamaan sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham disetor pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek. Saat perolehan dividen dalam rangka penggabungan penghasilan tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan, yaitu pada bulan keempat setelah akhir batas waktu kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau SPT tahunan PPh badan usaha di luar negeri untuk tahun pajak yang bersangkutan. Kedua, jika tidak ditentukan batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh atau tidak ada kewajiban penyampaian SPT PPh, saat diperolehnya dividen adalah pada bulan ke-7 setelah tahun pajak berakhir. Penentuan sumber penghasilan. Yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya. Maka sumber penghasilan negara adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak. Maka sumber penghasilan adalah negara tempat pihak yang membayar atau diberi bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak. Maka sumber penghasilan adalah negara tempat harta tersebut terletak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dan kegiatan. Maka sumber penghasilan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang kelima, penghasilan bentuk usaha tetap. Maka sumber penghasilan adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Selanjutnya, berdasarkan kredit pajak. Besarnya kredit pajak luar negeri yang boleh dikreditkan. Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperoleh hanya atas pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari luar negeri, dan setingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan kena pajak, atau setinggi-tingginya sama dengan pajak yang terhutang atas penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Selanjutnya, mekanisme pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri menurut keputusan Menteri Keuangan 164/KMK
2002. A. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terutang di Indonesia. B. Pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri PPh pasal 24 dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. C. Jumlah pajak pasal 24 yang dapat dikreditkan maksimum sebesar jumlah yang lebih rendah di antara PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri. D. Apabila penghasilan dari luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan PPh pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara. E. Penghasilan kena pajak PKP yang dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. F. Dalam hal jumlah PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan, kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan di tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya dan tidak dapat direstitusi. G. Untuk melaksanakan pengkreditan PPh luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan ke KPP bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. H. Atas permohonan wajib pajak, Kepala KPP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran di atas karena alasan-alasan di luar kekuasaan wajib pajak. I. Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri. C. Apabila karena pembetulan SPT tersebut menyebabkan PPh kurang dibayar, maka atas kekurangan bayar tersebut tidak dikenakan sanksi bunga. K. Apabila karena pembetulan SPT tersebut menyebabkan lebih bayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Selanjutnya, pengurangan pengembalian pajak penghasilan luar negeri. Dalam hal terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil daripada kredit pajak luar negeri semula, maka selisihnya ditambahkan pada pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri pada tahun terjadinya pengurangan atau pengembalian tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perubahan besarnya penghasilan luar negeri. Apabila terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak harus melakukan pembulatan SPT untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang diperkenaan dengan perubahan tersebut. Perhitungan PPh terutang keseluruhan dalam dan luar negeri. Contoh soal PPh pasal 24. Perhitungan PPh pasal 24 kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut. Contoh 1. 1. Penghasilan luar negeri. A. Laba di negara X 100 juta rupiah. B. Laba di negara Y 750 juta rupiah. C. Jumlah penghasilan 850 juta rupiah luar negeri. 2. Penghasilan dalam negeri 400 juta rupiah. Jumlah penghasilan neto adalah 850 juta rupiah tambah 400 juta rupiah sama dengan 1.250 juta rupiah. 4. PPh terutang menurut tarif pasal 17 dengan fasilitas sama dengan 156.250. 5. Batas maksimum kredit pajak luar negeri untuk masing-masing negara adalah A. Untuk negara X 100 juta rupiah dibagi 1.250 juta rupiah dikali 166.250 sama dengan 12.500 rupiah. Pajak yang terutang di negara X sebesar 100 juta, namun maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah 12.500 rupiah. B. Untuk negara Y 750 juta dibagi 1.250 juta rupiah dikali 156.250 rupiah sama dengan 93.750 rupiah. Pajak yang terutang di negara Y sebesar
750 juta rupiah, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah 93.750 rupiah. Jumlah PPh pasal 24 kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah 12.500 ditambah 93.750 sama dengan 106.250. Contoh 2. Perhitungan PPh pasal 24 jika terjadi kerugian usaha di dalam negeri. PT Adinda berkedudukan di Indonesia memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2006 sebagai berikut. Di negara A memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 600 juta, tarif pajak yang berlaku adalah 30%. Di dalam negeri penderita kerugian sebesar 200 juta, perhitungan PPh pasal 24 adalah sebagai berikut. 1. Perhitungan total penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak dari negara A 600 juta, kerugian usaha dalam negeri 200 juta, jumlah penghasilan neto 400 juta rupiah. 2. Menghitung total PPh terutang. 10% dikali 50 juta rupiah sama dengan 5 juta rupiah. 15% dikali 50 juta rupiah sama dengan 7.500.000 rupiah. 30% dikali 300 juta rupiah sama dengan 90 juta rupiah. Jumlah pajak terutang sama dengan 102.500.000 rupiah. 3. Menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan. 600 juta rupiah dibagi 400 juta rupiah dikali 102.500.000 rupiah sama dengan 153.750.000 rupiah. 4. Menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri. 30% dikali 600 juta rupiah sama dengan 180 juta rupiah. Kredit pajak yang diperbolehkan PPh pasal 24 adalah 102.500.000 rupiah. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan PPh maksimum yang dapat dikreditkan dengan PPh yang sesungguhnya dibayarkan terutang di luar negeri dan total pajak yang terutang. 3. Perhitungan PPh pasal 24 jika terjadi kerugian usaha di luar negeri. PT Kartika pada tahun 2006 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut. Di negara X memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 300 juta rupiah, tarif pajak yang berlaku 40%. Di negara Y menderita kerugian sebesar 500 juta rupiah, tarif pajak yang berlaku 25%. Di dalam negeri memperoleh laba usaha sebesar 500 juta rupiah. Perhitungan kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah sebagai berikut. 1. Menghitung penghasilan total kena. Pajak penghasilan dari negara X berupa laba usaha sebesar 300 juta rupiah. Penghasilan dari dalam negeri berupa laba usaha sebesar 500 juta rupiah. Jumlah penghasilan neto sama dengan 800 juta rupiah. 2. Menghitung total PPh terutang. 10% dikali 50 juta rupiah sama dengan 5 juta rupiah. 15% dikali 50 juta rupiah sama dengan 7.500.000 rupiah. 30% dikali 700 juta rupiah sama dengan 210 juta rupiah. Jumlah total PPh yang terutang sama dengan 222.500.000 rupiah. 3. Menghitung PPh maksimal yang bisa dikreditkan. 300 juta rupiah dibagi 800 juta rupiah dikali 222.500.000 rupiah sama dengan 83.437.500 rupiah. 4. Menghitung PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri. 40% dikali 300 juta rupiah sama dengan 120 juta rupiah. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan adalah 83.437.500 rupiah. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Yanuar. Di slide sudah tertera contoh soal perhitungan PPh pasal 24 jika penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara. Contohnya, PT Kartika berkedudukan di Jakarta pada tahun pajak 2006 memperoleh penghasilan sebagai berikut. Di negara A memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 200 juta, tarif pajaknya berlaku 25%. Di negara B memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 300 juta, tarif pajak yang berlaku 30%. Di negara C memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 400 juta, tarif pajak yang berlaku 40%. Di dalam negeri memperoleh laba usaha sebesar 100 juta.
Ini kita jawab. 1. Menghitung total penghasilan kena pajak. Di sini dari 3 negara tersebut dijumlahkan beserta penghasilan dari dalam negeri. Jadi negara A 200 juta ditambah negara B 300 juta ditambah negara C 400 juta ditambah penghasilan dari dalam negeri 100 juta. Jadi total penghasilan kena pajaknya 1 miliar. Yang kedua, menghitung total PPh terutang. 10% dikali 50 juta hasilnya 5 juta. 15% dikali 50 juta hasilnya 7.500.000. Nah, di sini 50 juta di 10% dan 50 juta di 15% itu hasil dari dalam negeri. Yang ketiga, 30% dikali 900 juta. Nah, 900 juta itu hasil dari ketiga negara tersebut dijumlahkan, hasilnya 900 juta. Dikali 30% itu hasilnya 270 juta. Jadi total pajak terutangnya yaitu 282.500.000. Yang ketiga, menghitung PPh maksimum yang dikreditkan. Nah, itu jadi dari negara A 200 juta dibagi tadi total kena pajaknya 1 miliar dikali total pajak terutangnya 282.500.000. Jadi hasilnya 56.500.000. Yang ke B juga sama, 300 juta dibagi 1 miliar dikali 282.500.000. Hasilnya 84.750.000. Dari negara C 400 juta dibagi 1 miliar dikali 282.500.000, hasilnya 113 juta. Di slide terakhir ini maaf ada kekeliruan dari itu negara A itu jadi 25% bukan 20%. Jadi itu jawabannya PPh terutang di negara A 25% dikali 200 juta itu hasilnya 50 juta. Dari negara B 30% dikali 300 juta hasilnya 90 juta. PPh terutang di negara C 40% dikali 400 juta. Jadi hasilnya 160 juta. Dari perhitungan di atas, kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah dari negara A 56.500.000, dari negara B 84.750.000, dari negara C 113 juta. Jadi total kredit pajak luar negerinya 274.250.000.